Sebagai warga Indonesia, pasti kita nggak asing sama yang namanya. Dan juga, sebagai warga Indonesia yang baik, gue bakal ngejelasin apa itu Pancasila dan UUD 1945. Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila atau prinsip, di mana secara etimologis kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta di mana panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas, sehingga Pancasila didefinisikan sebagai 5 prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dirumuskan pada sidang BPUPKI tahun 1945 melalui Piagam Jakarta yang kemudian disempurnakan dan secara resmi menjadikan dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. UUD 1945 merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Berfungsi sebagai konstitusi tertinggi yang mengatur bentuk negara, kedaulatan rakyat, lembaga negara, hak warga negara, serta tatanan sosial ekonomi. Dokumen ini mengandung Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaannya dan telah diamandemen 4 kali antara 1999 hingga 2002, sehingga kini terdiri dari pembukaan 4 alinea, batang tubuh, 21 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. UUD 1945 bersifat negara hukum dan konstitusional, menjamin supremasi hukum serta pemisahan kekuasaan. Pernah nggak sih kita mikir kayak nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 itu masih relevan nggak sih buat hidup di zaman sekarang? Jawabannya sangat relevan. Justru Pancasila dan UUD 1945 ini bisa menjadi kompas yang bikin bangsa ini tetap berdiri kokoh di tengah dunia yang makin cepat berubah. Contoh, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Beberapa tahun terakhir kita sering lihat video viral tentang orang yang merusak rumah ibadah atau menghina keyakinan lain. Tetapi di sisi lain, kita juga lihat gerakan anak muda yang bikin kampanye toleransi tanpa drama di media sosial, di mana mereka saling bantu jaga ibadah teman beda agama. Maknanya, sila pertama mengajarkan kita untuk membuat ruang digital yang aman bagi seluruh keyakinan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Belakangan ini, kita sering mendengar kasus perundungan yang terjadi di sekolah dan kampus. Tapi, fenomena lain juga muncul, di mana ada komunitas relawan psikologi yang memberi konseling gratis buat korban cyberbullying. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Saat terjadi pandemi ataupun bencana alam di daerah Indonesia, meski berbeda suku dan latar belakang, masyarakat Indonesia kompak bikin gerakan donasi, dapur umum, dan pembagian masker, serta peralatan lain. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Waktu ada polemik kebijakan publik, mulai dari transportasi online, kenaikan harga, sampai aturan sekolah, banyak diskusi publik yang muncul. Ada yang panas, ada juga forum-forum warga dan mahasiswa yang benar-benar berdiskusi, memakai data, memanggil ahli. Sila keempat mengajarkan kita berdemokrasi dengan kepala dingin. Contoh, sebelum komentar di medsos, baca dulu isi artikel, bukan cuma judulnya. Bedakan fakta dan opini. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UMKM Indonesia dapat tumbuh pesat karena banyak anak muda yang memilih belanja dari penjual lokal. Banyak juga platform digital yang mempermudah usaha kecil berkembang. Ada juga program beasiswa dan bantuan kuota internet untuk memastikan pendidikan tetap berjalan. Maknanya, keadilan sosial itu tentang memberi kesempatan yang setara.